Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Nikita Berliana Ramadhani dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 24. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kembali mengenai isi ceramah giat literasi yang diadakan setiap hari Jumat, khususnya pada tanggal 22 Oktober dan 29 Oktober 2021. Sebagai umat Islam, kita harus selalu bersyukur dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berzikir setiap aktivitas yang kita lakukan, tafakur, serta husnul akhlak yang akan menjadikan kita husnul hayat pada akhirnya nanti. Zikir mungkin sudah tidak asing terdengar di telinga kita, khususnya bagi para muslim. Zikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat-ayat Allah, mengsurvei, menganalisa, dan mempelajari ayat-ayat Allah itu merupakan muatan yang ada ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta yang dapat kita amati dan diagnosa dengan panca indera merupakan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dibimbing oleh Allah dan dituntut oleh Allah untuk selalu berzikir kepadanya. Oleh karena itu, mari kita mengkaji surat yang sangat fenomenal dan monumental, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'alama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul, di dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam pergaulan, di dalam berdagang, dan juga hubungan sesama manusianya, beliau sudah diberi gelar Al-Amin. Ini berarti beliau orang yang dapat dipercaya. Selebihnya, beliau adalah orang yang dermawan dan juga peduli. Beliau suka menanggung beban orang-orang yang termarginalkan. Bisa dibilang kehidupan Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul sudah dipenuhi dengan husnul akhlak. Kebanyakan dari kita hanya mengenal istilah husnul khotimah. Husnul khotimah berarti berakhir dalam kondisi yang terbaik. Untuk mendapatkan husnul khotimah ini bisa dimulai dengan husnul akhlak yang nantinya akan menjadi husnul hayat. Menurut tafsir tadi, wahyu Allah ini atau surat Al-Alaq ini diturunkan berupa mimpi-mimpi Muhammad yang berisi tentang teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yang selalu merenung, bersembunyi, dan juga melarikan diri dari kehidupan masyarakat serta berdiam diri. Suatu ketika Allah menurunkan wahyu ini melalui malaikat dan Muhammad diutus oleh para malaikat untuk membaca. Iqra, bacalah. Namun inti atau makna yang ada dalam surat ini adalah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk jangan bersembunyi dan jangan melarikan diri, pulang dan kembalilah ke lingkungan masyarakatmu. Analisalah, diagnosalah apa yang menyebabkan kehidupan masyarakat di sekitarmu menjadi rusak atau jahiliyah. Pada saat itu disebut dengan jahiliyah, meskipun perdagangan atau perniagaannya cukup maju. Kenapa demikian? Karena kebanyakan masyarakat pada saat itu masih jahiliyah tentang ketuhanan, jahiliyah tentang roh, dan juga jahiliyah tentang akhlak. Akhirnya Nabi Muhammad kembali ke lingkungan sekitarnya. Beliau menganalisa kerusakan-kerusakan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dan sebagai sertifikat, beliau diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mendiagnosa dan menganalisis masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jangan bersembunyi, jangan menghindar, dan hadapi semua masalah yang ada dengan kekuatan yang kita miliki. Tentunya dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelar Al-Amin yang ada pada Rasulullah ternyata juga terdapat di dalam diri Bapak Ibu guru yang menjadi fasilitas utama dalam proses pembelajaran. Gelar Al-Amin ini ternyata juga ada di dalam diri kita loh. Itu semua karena Allah telah membelajarkan itu semua kepada kita.
Siswa yang ingin belajar namun tanpa al-alim, tanpa al-kolak dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya juga tidak akan dipermudah atau justru malah menyulitkan. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita kecerdasan, keterampilan dan intelektual, kesalahan emosional, kesalahan spiritual yang kita punya. Untuk apa? Semuanya ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam surat At-Taubah ayat ke-20 menjelaskan tentang orang-orang beriman yang mau berhijrah dan berjihad fisabilillah dengan harta benda, dengan anfus, dengan kecerdasan yang telah mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berjihad secara fisik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu hanya satu kali, namun berhasil menjadi prinsip perubahan-perubahan yang positif hingga saat ini. Proses pembelajaran akan merubah diri kita jika semuanya berdasarkan atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang mau berubah, maka ilmu pengetahuannya, kecerdasannya, keterampilannya juga akan semakin bertambah. Dengan sungguh-sungguh digunakan untuk perubahan masyarakat di lingkungan sekitarnya akan menjadi lebih baik, agar menjadi lebih religi, dan untuk fisabilillah. Sesungguhnya orang tua kita sudah melakukan usaha yang terbaik dan berusaha untuk menyekolahkan kita. Maka dari itu kita harus paham dengan birrul walidain kita. Kita harus paham dengan apa yang diinginkan oleh orang tua kita agar kita menjadi insan-insan pembangunan yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil. Barang siapa yang mau bergerak, yang mau berhijrah, yang mau berubah, serta bersungguh-sungguh untuk kemakmuran dan kebaikan-kebaikan umat di sekitarnya dengan harta, kecerdasan, intelektualnya, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Selain surat Al-Taubah ayat 20, juga ada surah-surah lain seperti Al-Hujurat ayat 15 dan Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Surat Al-Hujurat ini menjelaskan tentang orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, yakin dan mau berjihad fisabilillah. Sedangkan Al-Ahzab itu merupakan perintah untuk berkatalah yang benar, karena di setiap perkataan yang benar itu di dalam hati akan ada kejujuran yang menjadi bensin untuk akhlak kita, yang kemudian akan terekspresi menjadi husnul akhlak. Maka dengan husnul akhlak yang kita lakukan ini, niscaya Allah akan memperbaiki seluruh amal-amalan yang kita lakukan, seluruh aktivitas yang kita lakukan, serta memberikan kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita seperti kemudahan menuntut ilmu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah membahas tentang beberapa poin penting seperti zikir, Bapak Ibu guru sebagai kolam Allah, pentingnya menuntut ilmu, berhijrah, dan juga berjihad fisabilillah, intinya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sifat-sifat atau akhlak Rasulullah, di mana akhlak Rasulullah ini adalah Al-Quran. Maka ketika kita bersyukur, kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya Allah merupakan Maha Pengampun yang menerima segala bentuk taubat berupa apapun, dengan catatan tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Itu tadi beberapa patah kata yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.